Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Alhamdulillah subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimahullah, kita kemarin dihantarkan oleh Syekh Imam Abdullah bin Mubarak. Banyak ulama biasanya mengumpulkan 40.000 hadis, kemudian 4.000 hadis diperas 400 hadis, diperas lagi 40 hadis. Karena itu ada namanya kumpulan hadis Imam Nawawi Arba'in, ya, hadis Arba'in. Kemudian Al-Usfuriyah itu juga mengumpulkan hadis-hadis sufi sebanyak 40 juga. Nah, ini satu di antara dari Syekh Mubarak, Abdullah Al-Mubarak, mengumpulkan 40 hadis. Kira-kira apa yang pertama substansinya dari hadis-hadis yang terpenting menurut beliau? Mari kita lanjutkan Bapak-Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Ya, istahunna la sikonna bi imratin ala kulli khalid. Ini mohon maaf pada ibu-ibu. Waqti hunalat, hendaklah kamu jangan terlalu mempercayai istri. Ya, la sikonna bi imratin. Ya. Maka kita diminta jangan semua urusan pekerjaan dibuka oleh kepada istri. Ya, ala kulli halin, pada setiap sesuatu. Manusia itu sesungguhnya manusia individu, manusia yang sangat ada privasinya. Bapak Ibu sekalian, ya pasti punya privasi kan, masa lalu yang tidak boleh diketahui oleh suami atau istrinya. Soalnya itu lebih baik kalau panjenengan buka semua. Ya, bapak-bapak punya, misalkan astagfirullahaladzim, punya mantan pacar ini, diterangkan apa adanya kepada istrinya, kira istrinya kecewa nggak? Atau sebaliknya, kita sudah nikah 35 tahun, saya sudah 35 tahun, ya, ibu-ibu kan sudah ada 40, ada yang 50. Jenengan ungkap dulu waktu kuliah punya pacar ini kepada suaminya, ya suaminya kecewa. Nah, itu lebih baik. Ya, ikhdahunna la takinna bi imratin, ya, ay la tatma'inna ilahi wa la ta'taminnaha. Jangan engkau merasa tenang dan jangan merasa aman kalau bicara semuanya. Enggak. Kadang-kala sukut, diam di antara kita itu lebih baik. Yang senyum-senyum itu berarti semuanya ada sesuatu yang disimpan antara suami kepada istri, istri kepada suami, pasti ada. Itu lebih baik disimpan di dalam peti hatinya, nggak usah diungkap. Kalau diungkapkan mudaratnya lebih baik, lebih banyak. Ala kulli halin, dalam saat setiap waktu, setiap keadaan, setiap masalah. Bal la budda lirrajuli minal ghiratin, bahkan semestinya seorang laki-laki itu cemburu, ya, ai karohatin, bercampur dengan karohah, membenci, syirkatil ghairi bihaqihi, kalau ada orang yang mencampuri urusan. Pengertiannya ngoten Bu. Pengertiannya suami istri itu hal-hal yang sesuatu mudarat tidak usah diungkap. Tapi kita tidak khianat kepada suami dan istri, karena ini sudah nikah kan, ya sudah nikah, kita jaga. Masa lalu sudah tutup buku,
Yang tahu hanya diri kita. Begitu juga fi kulli halin, dalam keadaan urusan kantor nggak usah diceritakan ibu, semuanya. Ada sesuatu yang rahasia kantor kadangkala, jadi nggak boleh dibuka, karena kadangkala ya istri yang kurang benar itu kadangkala intervensi terhadap putusan-putusan suaminya urusan kantor. Ini apa nggih? Banyak orang tuntutan suami kadangkala karena tuntutan istri menyangkut kantornya. Ya itu. Jadi ini hadis Bapak Ibu sekalian, kita sebaiknya tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, la taghrirna bil malin ya ala kulli halin. Janganlah engkau tertipu dengan hartamu ya fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jangan mengagung-agungkanlah harta kita. Peh, bahasa Jawane peh ya. Peh duwe le. Gua ya sedikit-sedikit wis tak sogoke, wis tak suap. Itu enggak boleh. Jangan mengagung-agungkan harta. Ayla tadunnul amnu minal halaki bisababil mal. Karena ya engkau jangan menyangka aman dari kehancuran itu sebab hartamu itu. Falam tahfadul umura wala takun mahdu'an bikasratil mal. Atau lalu engkau tidak menjaga segala perintah, dan jangan engkau terperdaya dengan banyaknya harta. Harta itu bisa menjerumuskan kita. Jangan engkau mengagung-agungkan harta kita. Tetapi la budda minal ikhtiyati wa min tadki tadzukril akhirah. Dan mestinya bagi kamu itu, kita semua itu harus tadzakuril akhirah, selalu berhati-hati urusan akhirat. Ini ya, ada hadis yang mengingatkan itu. Yang pertama, jangan membuka semuanya. Yang kedua, jangan mengagung-agungkan harta kita. Ya. Yang ketiga, la tahmilu bi'iddati ma la tuqituhu. Janganlah engkau bebani ya mi'addataka ma la tutikuhu, sesuatu yang tidak engkau mampu. Ya. La tahmil mi'addataka. Janganlah engkau bebani perutmu itu dengan makanan yang kau tidak mampu. Karepe mulut ini mangan terus, enak terus, tapi perutnya sudah penuh, itu nggak boleh. Karena apa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in baradah. Sumber setiap penyakit itu adalah dingin. Dingin. Ya. Rawahu Imam Daruqutni an Anasin an Ibnu Sini wa Abu Nu'aim an Ali, dari Sayyidina Ali, an Ibnu Sa'id, dari Sayyidina Ibnu Sa'id, dari an Az-Zuhri, Imam Zuhri. Jadi maksudnya begini. Ini tentang cara makan Bapak sekalian. Cara makan yang baik Rasulullah begini. An aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'atidatit tuhmatin. Setiap asal penyakit berkaitan dengan bil ma'adatil tuhmatin, yaitu kebiasaan pencernaan perut kita. Karena perut kita, pencernaan kita itu ada batasnya. Wahya ya apa? Wahya yang jelek itu apa? Idkhalul ta'im ala ta'am. Makan das, belum dikunyah dengan baik, keluar lagi, makan lagi, terus tidak berhenti-hentinya, mamah terus ya. Mamah ya, dipamah, dimakan, dicerna terus, itu nggak boleh. Biarkan yang masuk di dalam ya itu dicerna dulu.
Mulut sudah habis, sudah lembut, dilumat, masuk, kemudian makan lagi. Terus begitu. Karena itu orang Arab biasanya kalau makan itu lama. Kalau kita kan makan 10 menit tapi 2 piring. Wer. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini cara yang tidak bagus, yaitu idkhalul ta'ami ala ta'am. Ini belum selesai dimasukkan lagi, perutnya melumat terus. Nah, ini juga enggak bagus. Nah, wa kadza syurbul ma'aqibut ta'am. Begitu juga minum air sehabis menyuap. Satu suapan isi air ini biasanya anak-anak ya, Bapak sekalian ya. Itu kurang baik ya menurut Rasulullah. Jadi makan terus berapa ini kasih air makannya, karena pencernaannya juga terlalu keras. Nah, au baina ta'amaini qabla hadmil awalin, atau di antara 2 suapan sebelum hancur suapan pertama, itu nggak boleh langsung minum. Karena itu kalau yang bagus Bapak sekalian, ini menurut dokter ya, dokter yang ahli agama, setelah makan jangan langsung minum, tunggu setengah jam baru minum. Tapi kita kan tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Tapi ada kiai-kiai seperti Habib Lutfi, kalau makan tidak minum, makan setengah jam lagi baru minum. Itu Bapak sekalian, itu sehingga perut itu bagus. Enzim-enzim sudah dilumat, sudah menjadi bagian dari yang positif, makanan itu sudah memisahkan yang negatifnya, baru minumin. Sehingga minum itu menjadi bagian dari pembersih yang ada di dalam diri kita. Ini cara makannya Rasulullah. Warrobi, dan yang keempat, la tasma'a minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah engkau mengumpulkan ilmu yang tidak ada memberi manfaat buat kita. Ini qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata seorang laki kepada Abu Hurairah, inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyahu. Sesungguhnya aku ingin mempelajari ilmu, sementara aku takut akan menyia-nyiakan ilmu tersebut. Jadi ini menyangkut ilmu itu harus diamalkan. Allahumma inna a'udzu min qalbi la yaksa wa min ilmi la a'mal. Ya Allah, jaga saya dari hati yang tidak khusyuk dan dari ilmu yang kami tidak maaf, yang tidak bermanfaat, la yanfa. Ini ada doanya. Faqala, lalu beliau berkata, kafa bitarkil ilmil idha'ah, cukup bagimu dengan engkau meninggalkan pencarian ilmu yang sia-sia itu. Ilmu itu kembali lagi di dalam kitab Minhajul Abidin, yang wajib harus kita ketahui itu ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan ilmu syariat. Ini yang wajib. Yang lain ilmu-ilmu yang lain itu adalah sunnah. Jadi kalau ilmu tidak bermanfaat, itu tidak baik. Nah, itu Bapak sekalian. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata gini. Semoga Allah memberikan ridho atas ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu makomnya ada di Mesir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ziarah ke Mesir, nanti ketemu makomnya Imam Syafi'i, Imam Athaillah Shahibul Hikam, ada Imam Sadili di Luxor, dan imam-imam yang lain. Di sana banyak wali-wali. Beliau mengatakan minal makayidis syaitan tarkul amali khaufan min ayyakulan nasi innaha limura'in. Di antara tipu daya setan adalah tidak beramal karena takut terhadap orang yang akan mengatakan Anda riya. Enggak usah diamalkan, itu enggak usah diketahui, nanti kamu dianggap riya. Lah itu bisikan dari setan. Padahal ilmu itu harus diamalkan. Lah ini oleh setan dikatakan jangan. Itulah. Nah, berarti itu bisikan setan seakan-akan kita riya.
Padahal tidak. Li'anna tadhirul amal min nasihatis syaitan bil kulliyati muta'adziron. Karena sesungguhnya membersihkan amal dengan melepas tipuan setan secara umum dapat menjadi penghalangnya mereka itu. Jadi kita jangan takut beramal. Ya, ini teman-teman Kementerian Agama kan apa? Ikhlas beramal. Nah, itu ya. Jadi beramal atas ilmu yang kita miliki. Falau waqafna ibadah alal kamal, dan jika ditetapkan ibadah itu sempurna, la'attadarul istighalu bisa'in mina ibadah, maka pasti terhalang kesibukan dirimu dengan sedikit ibadah. Ya, artinya apa? Beribadah itu tidak usah takut sempurna. Jalanin. Nanti kalau kita takut sempurna, ndak ibadah-ibadah. Betul loh Bu itu. Aku ruwani haji sih, belum berani berangkat. Dosa saya masih banyak. Loh. Ya. Kok haji takut? Ya justru di sana itu mendekat daripada Allah. Banyak orang punya duit, takut haji, takut kesalahannya diketahui. Akan terungkap di sana. Apa yang tahu karena Allah, kita minta ampunan ya. Jadi kita jangan usah takut untuk beribadah yang sempurna ya. Kalau begitu nanti kita males enggak ibadah. Wa dzalika yujibul batalah, hal ini akan menyebabkan menjadi pengangguran kosong kata itu. Enggak ada amal kalau takut sempurna. Allati hiya aqsa gharadil syaitan, dan ini adalah ibadah yang memang dikehendaki setan. Nah, setannya itu bimbing, ngapain orang enggak diterima ibadah gitu. Memang tahu. Ya, yang tahu hanya Allah. Itu loh Bapak sekalian. Jadi jangan takut tidak sempurna, tapi kita juga jangan sempurna. Walidha qala baduhum, oleh sebagian ulama dikatakan siru illallahi harajan wa makasiron, berjalanlah kepada Allah dengan berkelok dan berpencar. Allah mengatakan itu. Jadi hidup itu berkelok-kelok, berpencar. Nggak mungkin linear, seluruhnya hidup kita baik, nggak punya dosa, nggak punya salah. Ibadah juga gitu, ada kelok-kelok ya, untuk menuju satu tujuan, yaitu lillah. Dalam akobatnya tanjakannya Imam Ghazali disebut akobatus syukur walhamdu, sampai di puncak. Itu kan ada akobahnya kan, ada tanjakan-tanjakan, ya itu kita lalui. Wa qala Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i juga berkata radha'an man ta'allamal Qur'an adumtu fi matuhu, siapa saja yang belajar Al-Qur'an maka besarlah nilainya. Belajar terus sambil diamalkan. Wa man ta'allamal fiqih nabulal qadrah, orang yang belajar ilmu fikih maka dia akan cerdik perhitungannya karena tahu halal haram ya syariat. Wa man katabal haditsa qawayat hujjah, orang yang ahli hadis akan kuat argumentasinya. Wa man ta'allamul hisab, dan orang yang mempunyai ilmu hitung jajul ra'yah, dia akan fasih pemikirannya. Orang ahli matematika kan cepat cara berpikirnya. Kadang-kadang menghitung itu kan ilmu apa ya itu ya? Anak-anak kecil itu yang itu pintar, cepat cara berpikir. Wa man ta'al arabiyah, dan siapa yang belajar ilmu Arab wa raqqah qatbah, maka dia akan mengetahui seluk-beluk budaya kelembutannya. Wa man lam yasun nafsahu lan fa'u ilmi, siapa saja yang tidak menjaga kehormatannya maka dia tidak menjaga ilmunya agar bermanfaat. Jadi ini logika dari Imam Syafi'i. Jadi kalau orang tidak menjaga kehormatannya berarti tidak menjaga
ilmunya itu. Sekarang itu meneruskan dari makalah yang ke-23. Sekarang yang ke-24. Wa qala al-mu'allif al-maqalatur rabi'ah wal isrun, dan makalah yang ke-24 an Muhammad ibnu Ahmad rahimahullahu fi qoulihi azza wa jalla, dari Syekh Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmati, beliau menukil dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 399, wa sayyidan wa khusuron, ya, menjadikan ikutan dan menahan diri dari nafsu, ya, aula yarghabu fin nisa'i wala li ajzin baliman in syahwatil faqat, ya. Jadi di situ kita tidak boleh terlalu menyukai wanita, bukan karena tidak mampu, akan tetapi untuk mencegah nafsu. Jadi ada batasnya. Wa nabiyan minas sholihin, dan nabi itu semua termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Jadi intinya kita harus menahan hawa nafsu. Qala, diberitakan Syekh Muhammad belum mengatakan, dzakarallahu yahyi sayyidan wa huwa abduhu li'annahu alaihissalam, ya. Itu ceritanya ditanya, Allah menyebutkan baginda kita Nabi Yahya sebagai penghulu, sebagai beliau adalah hamba Allah, ya. Karena sesungguhnya Nabi Yahya alaihissalam karena ghaliban ala arba'ati asya', beliau mampu mengendalikan 4 asya' hal. Apa itu? Alal hawa nafsunya dijaga, ala iblis, mampu melawan iblis, wa ala lisan, menjaga lisan, wa alal ghadabi, dan menjaga kemarahan. Ini dari Nabi Yahya. Dari 4 ini yang harus kita jaga, yaitu nafsu kita, melawan iblis, menjaga lisan, dan menjaga agar kita tidak marah. Karena marah itu salah satu dari ciri orang at-taqwa, wal 'adhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. 2 di antaranya itu menjaga amarah dan sangat mudah untuk memaafkan sesama manusia. Itu adalah orang yang takwa. Itu Bapak sekalian. Sekarang wal maqalatul khamisah wa isrun, dan maqalah ke-25 an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an karamal wajhah, beliau memantu sekaligus keponakan. Beliau mengatakan gini, la yazaluddin wa dunya qaimaini, ya, arba'atin asya. Tidak henti-hentinya agama dan dunia itu tegak berdiri, aidahiran, artinya yang kelihatan, mata-mata arba'atin asya, selama ada 4 pilar. Ya, apa itu? Jadi ini kalimatnya apa? Kalimatnya, ya, fama merupakan masdariyah zofiyah, sedangkan kalimat dama sebagai kata sempurna dengan makna baginya, artinya masih ada itu. Jadi kalimatnya itu sudah kausalitas dalilnya itu benar. Apa itu 4 itu? Madal aghniya la yabkhaluna bima khubiluh. Selama ada orang yang kaya tidak kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah. Negara ini aman, umat itu aman. Kalau yang pertama orang yang kaya-kaya itu mau menderma, sedekah, infak, ya, bil bina'i wal lil mazhulin. Ya, ini mereka tidak menyegah dirinya dan memberikan orang yang meminta-minta. Ya, itu kita tidak boleh menolak. Ailal yamnauna min ata'i sa'ili mimma atahumullah ta'ala. Ya, artinya
semua itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah untuk membantu atauhumullah, untuk memberikan pemberian Allah itu kepada mereka. Wala yamna'unal wajib alaihim, dan mereka tidak menghalangi dirinya menunaikan sesuatu yang wajib, artinya sedekah. Jadi sedekah itu fil dharra'i wal gharai. Duwe ya sedekah fis syara'i wal gharai. Duwe ya punya sedekah, tidak punya dianggap punya ya sedekah. Ini ciri dari umat yang baik. Itu akan terjaga urusan agama dan dunia ini. Yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu min amri wan nahi. Yang kedua adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan ulama yang banyak omong saja, tapi tidak menjadi ilmunya dasar untuk dijalankan. Nah, yang ketiga, saya tidak bicara seperti ini ya. Yang kedua ini tidak usah kita ulas banyak, karena ciri dari orang yang ulama baik itu pembicaraannya itu didengar. Tapi kalau ulama yang nggak baik biasanya ya saya mohon maaf aja ya, ya pokoknya bahasa Jawa itu apa ya, melebu kuping kanan, metu kuping kiwa, jadi ngowos saja, nggak masuk di dalam hati, karena beliau tidak mengamalkannya. Yang ketiga, wa madamal juhla la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Orang yang bodoh tidak sombong dari sesuatu yang tidak ketahui. Tapi yang terjadi banyak orang yang bodoh tapi sombong. Al ya'riduna wa la yamta'ina min ta'alumi ma lam ya'lamu, yaitu mereka tidak berpaling dan tidak menghalangi diri untuk belajar terhadap yang beliau lam ya'lamu, yaitu yang tidak ketahui. Wangel. Ya, diajak itu angel, merasa pinter banyak, tapi diajak belajar tidak mau. Akhirnya dia adalah orang yang sombong. Yang keempat, wa madamal fuqara la ya'inu akhiratahum bidunyahum. Selama orang fakir tidak menjual akhiratnya, hanya ditukar dengan urusan dunia. Ya, dulu apa itu Bapak sekalian ya? Akidah ditukar dengan Indomie, dulu kan gitu. Nah, ini jangan sampai. Ya, aimadamu la yatrukuna din bi ahdid dunya, yaitu selama mereka tidak meninggalkan agama dengan mengambil dunia. Tapi biasanya ya kita sedih ya Bapak Ibu sekalian, bukan kita sok pinter ya, sok baik. Sedih sudah nggak mampu di jalan-jalan, sholat juga enggak, ngibadah juga enggak, terus piye? Jadi kita sedih kadang-kadang. Oke, sekarang makalah yang ke-26. Wal maqalatus sadisatu wa isrun an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yahtajjun yaumal qiyamah bi arba'ina anfusin. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berdalih pada hari kiamat dengan 4 jiwa, artinya 4 jenis terhadap orang yang tempatnya itu adalah ala arba'ati ajnasin minan nasi, terhadap 4 jenis golongan manusia. Oke. 4 jenis, kita masuk yang mana Bapak sekalian? Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Belum mengatakan itu. Fayahtajullah ta'azimu alal aghniya bi Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam. Contoh pertama adalah terhadap diri Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ka'ayyakula lahum lima tarkuhum ibadah. Maka sering ditanya oleh Rasulullah nanti di akhirat, mengapa kamu kok meninggalkan ibadah? Lalu dia menjawab, fa in qalu nahnul mashuluna bil amwawil wabil mamlakah. Kami sibuk dengan harta saya, dengan kekuasaan saya, dengan jabatan saya, sehingga saya keter ibadahnya, keter sholat malamnya. Keter tahu nggak ya?
keter ya, keter itu tidak aktif, ya, tercecer ya. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu lahum, Allah berkata kepada mereka, fa ayyun mamlakatil akbar min mamlakatil Sulaiman. Kerajaan mana yang lebih besar dari selain kerajaan Sulaiman, ya? Wa aymalin aktsar minal mali, dan harta mana yang lebih kaya, lebih hebat selain dari hartanya Sulaiman. Wa huwa lam yatrukul ibadah, sedangkan beliau raja kaya mamlakah tetap ibadah. Gitu Bapak sekalian. Jadi enggak ono alasan, mboten enten alasan. Aku sugih, aku duwe kekayaan, aku nggak sempat sholat, nggak ada alasan. Nabi Sulaiman kaya raya, beliau itu bisa bicara dengan semuanya, bangsa jin, seluruh binatang aja dia bisa bicara dengan beliau. Gitu ibadahnya kenceng, pateng. Nah kita sok sugih, sok kaya, sok punya kekuasaan, ibadahnya keter, tercecer. Nah, jadi kita harus malu kalau mengatakan kita sibuk karena harta kita, karena kekayaan kita, jabatan kita, kemudian kita tidak sholat malam, kita harus malu. Nabi Sulaiman seperti itu. Yang kedua, yahtajullah ta'ala ala abdin Yusuf. Dan yang ketiga adalah dinisbatkan terhadap pengabdian Nabi Yusuf. Karena yaqulu lahum lima taraktahum ibadah. Ada seorang ditanya, mengapa kamu itu kok meninggalkan ibadah? Beliau mengatakan, ya, fa in qalu nahnu mas'ulatun bi khidmati sadatina. Kami sibuk melayani tuan-tuan kami, ya. Qala Allah Ta'ala lahum, kemudian Allah berkata pada mereka, abdi Yusuf tahta aziz Mesir wa amratai wa walam yatruk ibadah. Nabi Yusuf ketika jadi budak di Mesir, ya akhirnya beliau raja juga. Dia jadi budak, pekerja, pembantu di kota Mesir. Dicintai oleh adiknya raja Siti Zulaikhoh waktu itu. Karena cantik, karena gantengnya Nabi Yusuf, ya, semua termehek-mehek, perempuan termehek-mehek waktu itu. Ada cerita sampai tangannya kena pisau dulu itu karena saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melakukan pengabdian kepada raja itu, ya, amrah wa walam yatruk ibadah. Nabi Yusuf tidak keter itu ibadahnya. Saat ibadah. Ini alasan aku capek. Subuhnya hilang, sholat malamnya hilang, ya, sholat wajibnya hilang, alasannya capek. Nabi Yusuf jadi budak tidak capek beribadah. Yang ketiga, wa yahtajullah ta'ala alal mardha bi Ayyub alaihissalam. Dinisbatkan contoh dari Nabi Ayyub alaihissalam, karena ala yaqulu lahum lima taraktumul ibadah, ya, mengapa kamu tidak beribadah, ya, fa in qalu nahnu marid, ya, saya enggak ibadah, sakit, ya, sedikit-dikit sakit, sedikit-dikit minta rukhsah, sedikit-dikit tidak puasa, alasannya sakit. Padahal alal maradi Ayub. Ayub itu kurang apa sakitnya? Dulu Nabi Ayub itu apa ya? Budukan ya kalau tidak salah. Sakit sepanjang hidupnya, gudikan ya, budukan, gudikan sampai ada ulat-ulatnya keluar sehingga beliau disisihkan dari masyarakat itu. Nggak bisa alasan karena sakit nggak ibadah, itu nggak bisa. Qala Allah Ta'ala lahum abdi Ayub maridan maradun sadidan.
hambaku Ayub itu sakit parah, sakit hebat, wa walam yatruk ibadah, dia tidak meninggalkan ibadah. Jadi dengan kita semua kalau sakit jangan cari alasan untuk tidak ibadah. Lalu Nabi, kita harus malu kepada Nabi Ayub yang sakit seperti itu, tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Yang keempat, yahtajullah ta'ala alal fuqara'il Isa, contoh terhadap kemiskinan fakirnya Nabi Isa. Karena yaqulallahu lahum lima taraktumul ibadah, wahai hamba-hamba, wahai manusia sekarang, maka kamu meninggalkan ibadah. Fa in qalu nahnu masghulatu bimasaqatil fakri, ya Allah, saya tidak beribadah karena betul-betul saya itu sibuk, karena saya itu kesulitan yang sangat fakir, kesulitan yang sangat miskin, kira-kira kan itu. Qallallahu lahum, maka Allah berkata pada mereka, abdi Isa afqaru man fil ard, hambaku Isa itu orang yang fakir di muka bumi. Wa walam yamliku syai'an minad dunya, dia tidak mempunyai apa-apa yang di dunia, ya. Falaisa lahu baitun, dia tidak punya rumah. Wala malun, dia tidak punya harta. Wala zaujatun, hingga dia tidak punya istri. Wa walam yaktrul ibadah, tapi Nabi Isa tetap full ibadah. Jadi orang kena ndak bisa jadi alasan miskin ndak ibadah mboten bareng, ya. Loro nggak ngibadah mboten bareng, sugih ndak ibadah mboten bareng, ya. Dan yang terakhir adalah orang yang kerja keras mengabdi kok nggak ngibadah, itu juga nggak bareng. Ngibadah kuncinya. Bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bisa bahas hari ini untuk melengkapi makalah-makalah di dalam kitab Nasha'il Ibad, dan kita sampai ke makalah ke-26. Selanjutnya tentang makalah ke-27 insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalaupun yang benar ini dari kitab dan dari Allah Rasulnya, kalaupun ada kekurangan, sungguh itu adalah wujud dari kefakiran, ya, al-fakir, banyak kekurangan. Untuk itu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.